Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira, nomor urut 24 dari kelas 12 di Thompson. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari uji kompetensi bab 2. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum di mana hukum berperan untuk melindungi, menjamin, serta memelihara seluruh kepentingan masyarakat yang heterogen dapat terjamin dan terpelihara. Sedangkan penegakan adalah bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berperan untuk menegakkan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum agar setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani. Soal yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak terlaksana? Karena kedua hal tersebut memiliki hubungan. Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara akan menghasilkan banyak permasalahan serta masyarakat yang tidak bertanggung jawab, dan juga akan mendapatkan sanksi apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, soal yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dengan sebuah negara demokrasi? Jawabannya karena negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara yang demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada pada masyarakat. Soal yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya yang pertama, peran polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penangkapan terhadap pelanggar hukum. Selanjutnya, peran jaksa adalah orang yang mengajukan perkara berupa tuntutan hukum terhadap tersangka atau pelanggar peraturan. Selanjutnya, peran dari hakim adalah memberikan keputusan dalam persidangan apakah pelaku pelanggaran hukum bersalah dan diberikan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Selanjutnya, peran dari advokat atau biasa disebut dengan pengacara adalah orang yang memberikan nasihat, membela, serta mewakili seorang klien. Dan selanjutnya, peran KPK adalah melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Soal yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena perangkat hukumnya tidak bagus dan jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Alasan utamanya adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena ketidakmerataan antar golongan. Soal yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpastian hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jawabannya, yang pertama di lingkungan keluarga. Pertama, mengabaikan nasihat orang tua. Yang kedua, pergi keluar rumah tanpa izin orang tua. Yang ketiga, berbicara tidak sopan kepada orang tua. Yang keempat, berbohong kepada orang tua. Yang kelima, tidak menuruti perintah orang tua. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, tidak sopan terhadap guru. Yang ketiga, memilih-milih teman dalam bergaul. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membuat kekacauan di lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut geng motor yang meresahkan warga sekitar. Yang ketiga, ikut tawuran. Yang keempat, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.